welcome to Paradise Channel, Be Better From Channel. Hai gengs, di video kali ini aku mau bikin video Q&A, question and answer, ya, pertanyaan dan jawaban dari videoku sebelumnya. Udah beberapa video yang lalu sih, itu tentang pembuatan paspor di tahun 2023, karena itu ternyata banyak banget yang nonton dan banyak banget yang tanya juga. Dan pertanyaan itu hampir-hampir sama, jadi aku jawab aja di sini ya. Link videonya ada di sini atau di kolom deskripsi. Pertanyaan yang pertama yang paling sering ditanyakan adalah berapa lama pembuatan paspor. Kalau yang berdasarkan pengalamanku, karena aku udah 3 kali bikin paspor kan. Yang pertama itu yang dulu banget tahun 2017 kalau nggak salah di Jogja. Terus yang kedua itu karena aku mau bikin e-paspor, waktu itu harus urusnya ke Jakarta. Dan yang ketiga yang tahun 2023 ini aku di Jogja lagi, dan itu paspor biasa bukan e-paspor. Kalau perbedaan e-paspor sama paspor biasa apa ada di kolom deskripsi ya linknya. Nah, berapa lamanya itu kisaran seminggu, jadi ya kurang lebihnya seminggu. Jadi misal bikin Senin depannya jadi, tapi ada juga yang lebih cepat, dan ada juga kalau memang butuh cepat hari itu jadi bisa, cuma harus bayar 1 juta kalau yang menurut yang aku baca ya, yang dari kantor imigrasi di Jogja. Nggak tahu kalau yang di kantor lain apakah sama seperti itu juga. Tapi untuk yang seminggu itu ukurannya ketika kita datang ke kantor imigrasi ya, bukan kita yang antri online itu. Jadi kalau antri online, antriannya nggak bisa langsung besok ini, kadang besok ini tuh udah penuh kuotanya. Jadi ukurannya seminggu itu waktu kita datang pertama kali ke kantor imigrasi untuk menyerahkan dokumen sama wawancara dan juga foto, dan datang yang kedua untuk mengambil paspor yang udah jadi, itu kita seminggu. Harga paspornya berapa? Kalau harga paspor yang biasa itu, paspor biasa 350.000. Tapi paspor elektronik itu kalau nggak salah 750.000 atau 755.000 kayak gitu, 700-an pokoknya. Terus bisa nggak sih Kak untuk datang langsung? Maksudnya nggak harus antri lewat M-Paspor, aplikasi M-Paspor. Nah, jawabannya bisa, tapi untuk orang-orang tertentu. Misalnya yang pertama, orang lanjut usia, jadi di atas usia 60 tahun. Jadi kemarin bapakku kan udah di atas 60 tahun, itu aslinya bisa langsung datang, maksudnya nggak usah antri pakai aplikasi kayak gitu bisa. Tapi karena aku kurang tahu waktu itu, dan sekalian aja karena bikinnya kan aku sama suami sama bapakku juga sama anakku, jadi ya udah pakai aplikasi. Nah, jadi lanjut usia ya. Yang kedua, difabel. Jadi yang difabel itu bisa langsung datang dan langsung antri saat itu juga. Kemudian ibu menyusui ataupun ibu hamil itu juga boleh, karena itu prioritas. Jadi ini golongan-golongan prioritas ya. Terus anak di bawah 5 tahun itu juga boleh. Jadi kalau nggak salah ada 4 ini golongan yang menjadi prioritas. Jadi nggak harus antri online melalui aplikasi M-Paspor. Selain itu harus lewat aplikasi M-Paspor untuk antriannya, dan itu antriannya tergantung kuotanya yang masih ya. Jadi misal besok lusa ternyata kuotanya udah penuh, jadi bisanya besok-besoknya lagi kayak gitu ya, dilihat aja di jadwalnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau belum tahu tujuannya mau kemana tapi kita bikin paspor gimana? Sebenarnya kita tuh pasti biasanya punya tujuan sih, tapi ya ada juga sih yang bener-bener ya aku cuma pengen bikin aja, ntar mau kemana kayak gitu ya. Ada baiknya nanti tetap diisi, karena kita nanti tuh disuruh ngeprint surat pernyataan, ngeprint apa, udah dikasih ding surat pernyataan, kita tinggal ngisi tujuannya mau ke negara apa, terus tujuannya mau apa kayak gitu. Jadi ya setidaknya kita udah punya referensi lah kita mau kemana. Kalau memang benar-benar belum tahu, ya udah diisi wisata aja, wisata ke negaranya terserah pengennya mana, Singapura atau Malaysia, biasanya yang deket-deket kayak gitu sih. Jadi sebaiknya tetap diisi ya. Nah, terus ada juga yang tanya kalau misalnya alamat kita itu di luar kota, jadi misalnya tinggal di Jogja tapi alamatnya itu di Jawa Timur, bisa nggak sih bikin di Jogja? Kalau menurut pengalamanku bisa, karena dulu yang waktu e-paspor itu kan
aku tinggalnya di Jogja nih, tapi aku bikin e-paspornya di Jakarta, nyatanya bisa. Jadi teman-teman yang mau bikin paspor di Jogja meskipun alamat di KTP-nya itu di luar Jogja, kayaknya juga bisa. Jadi dicoba aja. Terus Kak, tidak ada dokumen asli, adanya fotokopi. Nah, ini nggak bisa ya gengs ya. Jadi memang harus ada dokumen aslinya dibawa ke kantor imigrasi saat menyerahkan dokumen. Jadi nanti tuh di sana tuh kita dokumen-dokumen kita dilihat yang asli. Nanti yang fotokopi ditaruh di sana. Jadi emang ada bukti yang oh ini bener-bener ada dokumen aslinya gitu loh. Jadi kalau yang nggak ada ya dicari dulu, atau kalau nggak dibikin dulu kalau memang dokumennya pas hilang. Nah terus ada juga nama di beberapa dokumennya itu ada yang berbeda. Kalau nama kita, nah itu sebaiknya diperbaiki karena itu cukup krusial ya. Jadi nanti takutnya kalau memang ini tuh apa ya, kayak ada orang yang sengaja tujuannya tidak baik gitu loh untuk membuat paspor, maksudnya orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Nah tapi kalau memang teman-teman ini murni ada kesalahan ya mungkin bisa diperbaiki dulu dokumennya, ataupun kalau misal namanya ada salah ejaan atau apa, aku kurang tahu ya kalau untuk nama kita sendiri apakah nanti itu bisa mempengaruhi terkabulnya paspor kita atau enggak. Tapi kalau nama keluarga kita itu bisa jadi masih ditolerir, karena kemarin kan suamiku itu ada nama ayahnya yang di kakak sama di buku nikah itu tuh agak beda penulisan, tapi hampir sama. Jadi antara di kakak tuh Kozim pakai M sama pakai K, tapi kalau di akta nikah atau buku nikah tuh Cozin pakai N sama pakai C ya. Jadi cuma beda ejaan dikit kayak gitu, tapi itu ternyata nggak masalah. Tapi itu karena ayah dari suamiku ya. Jadi kalau untuk kita sendiri yang namanya beda, nah saranku mending diperbaiki dulu untuk cari amannya. Terus juga pertanyaan tentang kalau fotokopinya itu yang dibawa ke kantor imigrasi itu berapa. Sepengalamanku masing-masing itu 1 lembar ya, sama materai juga 1 buah, materai 10.000 itu 1 buah. Kecuali kalau anak kecil entah di bawah 5 tahun atau ya kayaknya di bawah 5 tahun sih, itu bawa materai 2, karena nanti ada surat pernyataannya itu yang perlu ditandatangani itu ada 2 buah kayak gitu. Nah terus kalau perpanjangan paspor itu syaratnya apa aja? Syaratnya sama aja ya guys ya. Jadi sama kayak kalau pas bikin paspor dari awal, tapi kita bedanya menyertakan paspor yang lama. Jadi paspor yang lama tuh di bawah, udah kayaknya bedanya cuma itu sih, bayarnya juga tetap sama 350.000. Tapi enaknya kalau yang sekarang itu masa berlakunya 10 tahun. Jadi mulai bulan Oktober tahun 2022 itu udah diberlakukan paspor masa berlakunya 10 tahun, kecuali untuk anak kecil atau di bawah 17 tahun ya, itu tuh masa berlakunya hanya 5 tahun. Oke, kayak gitu ya gengs, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Dan kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Tapi kalau yang belum aku sebutin di video ini atau videoku yang sebelumnya ya. Oke, see you in the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.